Gundik. Beberapa bulan yang lalu nih kalau kalian masih ingat, kita dihebohkan dengan kasus di Rut Garuda I Gusti Ngurah Askara Dana Diputra yang terlibat penyelundupan motor Harley Davidson. Sayangnya, kasus tersebut berujung pada rumor hubungannya dengan seorang pramugari Garuda Airlines. Kabar soal keduanya membuat warganet menyebut pramugari ini dengan sebutan Gundik. Nah, itu membawa kita pada satu pertanyaan. Kenapa istilah ini sering digunakan sebagai penyebutan untuk perempuan simpanan ya? Orang ketiga atau selingkuhan. Lalu apa sih istilah gundik ini? Dan bagaimana asal-usulnya? Inilah kisah gundik pada masa kolonial Belanda. Kata gundik muncul sekitar tahun 1800-an setelah hilangnya perbudakan pada masa kolonial Belanda. Sebelum kata gundik ini muncul, di Pulau Jawa nih sudah terdapat istilah lain yang mirip-mirip, yaitu genda. Nah, kata ini punya arti pacar gelap atau orang yang sudah beristri tapi masih ingin punya pacar lagi. Penjajah pada masa itu menginginkan istri lokal, tapi mereka tidak mengizinkan konsep poligami. Akhirnya mereka terpaksa untuk memelihara perempuan lokal menjadi semacam istri. Istilah ini berasal dari kata pergundikan yang berarti ikatan hubungan di luar perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan alasan tertentu. Praktik ini sangat populer di era kolonial. Biasanya terjadi antara tuan tanah dengan perempuan dari kalangan pribumi. Gundik menjadi istilah bagi perempuan yang dikawini tanpa dinikahi. Menurut seorang penulis sejarah kolonial asal Belanda, Regie Bey, dalam bukunya yang berjudul Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda tahun 2010, istilah nyai ini berasal dari Bali, di mana penggunaan kata itu bersamaan dengan kemunculan perempuan Bali yang menjadi budak dan gundik orang-orang Eropa di wilayah pendudukan VOC pada abad ke-17. Regie berkata, hampir semua pejabat pemerintahan pasti punya dua hal tersebut, nyai dan budak. Itulah yang melayani kebutuhan tuan dan pejabat Eropanya. Ketika masa pemerintahan Hindia Belanda, praktik pergundikan kerap terjadi di kalangan laki-laki Eropa. Dalam surat kabar The Warhild edisi 30 Oktober 1986, Ameke Tunisan menuliskan bahwa praktik pergundikan adalah salah satu budaya yang diwarisi sejak masa kekuasaan VOC hingga berlanjut ke masa Hindia Belanda. Praktik itu menurut Regie Bey merupakan pemecahan masalah dari rasa kesepian yang dialami laki-laki kulit putih di Eropa. Regie pula menyebutkan laki-laki Eropa membutuhkan pelampiasan seksual di tanah yang jauh dari negaranya, ketika sedang berperang tentunya. Dalam praktiknya, nyai bukan hanya menjadi sekedar teman tidur, tapi juga mengurus urusan rumah tangga. Bagi laki-laki Eropa, memelihara gundik dan nyai dipandang bisa mendatangkan keuntungan daripada menikahi secara resmi dengan seorang perempuan Eropa. Pasalnya, selain bisa lebih mudah untuk meninggalkan dan memperlakukan sesuka hati mereka, kehadiran gundik ini juga bisa mengajari kebudayaan, baik dalam bidang bahasa, kebiasaan, hingga adat istiadat bagi para laki-laki Eropa. Meski begitu, kehidupan menjadi seorang gundik dan nyai tetaplah memilukan. Menurut Tineke Holwijk, dalam bukunya Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda tahun 2007, seorang nyai boleh dikatakan tidak memiliki hak apapun. Ingat ya, tidak memiliki hak apapun. Bahkan tidak tanggung-tanggung pada awal 1800 ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels untuk pertama kali menginjakkan kakinya di Batavia, dia mendapatkan kenyataan buruk tentang maraknya pergundikan. Dia melihat langsung betapa para pejabat Hindia Belanda terbiasa hidup berfoya-foya dengan memelihara perempuan pribumi. Sadar akan meluasnya pergundikan, Daendels yang tinggal di Batavia, dengan mengemban tugas khusus dari Napoleon untuk mengamankan Jawa dari serbuan tentara Inggris, segera mengetahui betapa rendah moral aparat pemerintahannya di dalam menjalankan tugas. Ia khawatir melihat kenyataan sedikitnya jumlah orang Eropa yang berdiam di Hindia Belanda yang bisa dikerahkan untuk menghadapi bala tentara Inggris bila datang menyerang. Meluasnya praktik pergundikan atau pernyaian menjadi salah satu penyebabnya. Demi mencegah meluasnya bencana, terutama untuk menyelamatkan kepentingan kolonialnya dan untuk memperoleh pasukan anggota tentaranya, Daendels kemudian melakukan pengesahan anak-anak Eurasia secara hukum. Anak-anak dari para nyai ini kemudian diakui secara resmi oleh ayah Eropanya. Ini dilakukan Daendels dengan harapan mereka nanti ketika sudah menjadi tentara akan setia kepadanya. Usaha yang sama kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Hindia Belanda berikutnya yang berasal dari Inggris, Raffles, yang datang ke Batavia pada tahun 1811.
Raffles pun melihat kejanggalan itu. Ia juga mendapati meluasnya praktik pergundikan hingga ke kalangan elitnya. Bagi Raffles dan para orang Inggris lainnya yang saat ini kebanyakan masih punya landasan moral sangat konservatif dalam urusan seks, menjalani hubungan seksual dengan perempuan Asia lebih parah lagi sampai menikahi mereka adalah aib yang sangat besar. Tak cukup hanya dengan prihatin, Raffles mulai menerapkan pelarangan atas praktik aib ini. Bukan hanya itu, bersama istrinya Olivia, Raffles sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu pun berusaha memberi contoh secara langsung. Ia berpendapat bahwa istri, terutama istri laki-laki yang punya jabatan tinggi, harus melakukan tugas tertentu di masyarakat. Akibat kebijakan ini, para pejabat dan penduduk Belanda yang lama di koloninya pun terpaksa mengikutinya. Namun, seperti yang ditulis Reggie Bay, sikap Gubernur Jenderal asal Inggris yang tak membenarkan pergundikan di Hindia Belanda ini ternyata tidak serta-merta menjamin lenyapnya pergundikan di bawah pemerintahan kolonial mereka. Bahkan warga Inggris pun terkadang secara terang-terangan hidup serumah dengan para gundik Asianya. Salah satu skandal seksual terheboh yang menimpa pejabat adalah terjadi pada salah satu orang penting yang ada dalam pemerintahan Raffles, yaitu Edward Williams. Dia terlibat kasus pembunuhan dengan salah satu perempuan piaraannya, Nyai Dasima. Adanya kasus ini, maka gegerlah penduduk kota Batavia. Tak hanya menjadi perbincangan yang meluas dari mulut ke mulut. Koran-koran yang terbit pada saat itu juga memuatnya, kisah atau cerita Nyai Dasima yang merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi, dan mereka yang terlibat di dalam cerita itu juga bukan tokoh rekaan. Hingga kini, kata gundik masih sangat relevan untuk digunakan. Ini karena praktik pergundikan memiliki umur yang hampir sama dengan praktik pelacuran. Istilah gundik dan nyai memiliki arti yang merujuk pada perempuan sebagai simpanan atau kekasih gelap. Tapi saat ini nyai memiliki konotasi positif. Contohnya dipakai sebagai sebutan untuk istri kiai. Sayangnya, kata gundik sempat saat ini masih memiliki arti yang negatif. Seorang gundik biasanya tidak meminta suaminya yang lepas dari istri pertamanya atau istri sahnya. Sebab sejak awal dia sadar posisinya bukanlah prioritas. Meskipun tidak jarang, nasib gundik jauh lebih disayang oleh suaminya dibandingkan istri sahnya. Berbeda dengan pelakor yang merupakan istilah bagi perempuan yang berselingkuh namun sekaligus meminta laki-lakinya untuk menceraikan istri pertamanya. Namun, bisa juga seorang pelakor bersedia untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya tanpa harus memaksakan pihak laki-laki menceraikan istri sahnya. Bagaimana menurut kalian para pencari fakta? Apakah istilah gundik ini sama dengan pelakor? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, subscribe channel Bertemu Media. Saya Mas Theo, kita bertemu di episode selanjutnya. See you!